Firaun itu di Mesir, di Mesopotamia, Firaun itu setelah meninggal dia dibalsem. Kalau Firaun di sebuah republik belum meninggal udah dibalsem. Vibe-nya dapat ya, vibes-nya. Kan kita di sini mau healing. Healing karena kesulitan ekonomi. Kemarin tapi dengan tuntunan narasi. Itu yang kita maksud, percakapan warga negara jangan dicurigai. Indonesia, negeri ini bukan sekedar memerlukan persatuan, tapi memerlukan keragaman. Itu yang lebih penting tuh. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda, itu dasarnya adalah karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Kalau sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu bahayanya tuh. Kalau kita nggak ikut grammarnya Cak Nun, itu kan grammar negara, tata bahasa negara, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Padahal bangsa ini didirikan, diasuh dengan tata bahasa yang terbalik. Karena ada keragaman, maka diperlukan persatuan. Jadi jangan punahkan keragaman itu. Termasuk keragaman dalam berbahasa, termasuk keragaman dalam berimajinasi. Memang kita ini pemerintah, bukan negara ya. Pemerintah itu sangat peka dengan ucapan-ucapan yang menyindir. Padahal sebetulnya itu bukan sindiran, itu sekedar mengatakan fakta. Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi, ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Memang waktu itu betul ini saya cerita beneran. Lalu orang marah karena Prancis waktu itu kehabisan uang. Karena itu raja kemudian cari akal supaya bagaimana cara memajaki rakyat. Seorang menteri keuangan Paris itu, menteri keuangan kerajaan Prancis, dia mulai ngider kemana-mana, masuk ke Taman Ismail Marzuki, pergi ke Jombang segala macam. Ini saya bayangin Prancis supaya gampang. Kalau kita sebut nama-nama Prancis kan kayaknya susah bayangin tuh, Elysée segala macam itu, Kiar. Jadi menteri ini di Prancis nih ya, jelas nih, dia mengider untuk cari rakyat yang kira-kira masih punya uang untuk membiayai infrastruktur, termasuk kolam susu dari permaisuri Raja 16 Marie Antoinette. Setiap kali dia lihat ada pintu rumah baru dicat, dipajakin, cat pintu rumah. Ada sandal jepit yang baru dibeli dari Alfamart, dipajakin, pajak sandal jepit. Jadi lama-lama rakyat marah pada dia, kenapa kita dipajakin terus? Pers yang mengetahui kemarahan rakyat, kalau memberitakan si menteri keuangan ini, dia hanya menggambarkan menteri itu secara hitam putih karena kesel. Jadi nggak digambarkan wajahnya tuh, hitam putih aja, dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi kata siluet datang dari akar kata nama menterinya sendiri, namanya Etienne Siluet. Nah, kalau kita sekarang kita tanya siapa yang bakal kita siluetkan? Pakai grammar MH Ainun Najib. Itu saya cuma mau menggambarkan bagaimana fungsi dari cerita itu bisa kita pakai di mana saja, termasuk fungsi dari cerita tentang Firaun yang kemudian jadi masalah. Padahal kalau kita lihat konteksnya lain pengertiannya tuh. Tapi karena grammar itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah terutama, maka kita terpaksa mesti fit and proper dengan keinginan cara berpikir negara. Itu kan ngehe namanya. Pilih pemimpin, dia pertama kali harus lolos filter etika.
etikabilitas atau moralitas secara umum, seperti yang diuraikan tadi oleh Cak Nun. Itu parameter pertama untuk menapis pemimpin. Dia lolos nggak prinsip etikabilitas? Yang kedua, dia lolos nggak prinsip intelektualitas? Pemimpin nggak perlu ijazahnya asli atau palsu, tapi paling nggak ada otak itu. Ijazah apa nilainya? Saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Jelas kan? Kalau dia lolos dua filter itu, etikability, intellectuality, baru kita uji elektabilitasnya. Nah, bagian itu yang saya mau pesankan supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Kan judul saya kan Lautan Jilbab. Itu kan sombong. Lho wong jedinge gurung karan iso kok. Peceren jilbabe gurung karan iso. Artinya danau jilbab pun terlalu besar gitu ya. Kolam jilbab pun besar. Kok saya bisa-bisanya bikin lautan jilbab? Mungkin tuh kasusnya lautan tuh masuk ke otak saya sama dengan kata Fir'aun itu. Kita memang perlu bersinergi dengan teman-teman, maka sekarang malam hari ini kita itu berjodohkan dengan Bung Rocky tidak untuk pencitraan, tidak untuk apapun yang lain, tapi untuk menyongsong harapan yang sama terhadap seluruh nasib rakyat Indonesia. Ini adalah pertemuan agung antara Rocky, Anda, Sabrang, saya gitu ya.